Salam dan bahagia para siswa. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana membuat tabel berdasarkan data permintaan dan harga, kurva permintaan dan fungsi permintaan. Telah kamu ketahui bahwa jika harga berbanding terbalik dengan permintaan, pada saat harga turun, maka permintaan akan mengalami kenaikan, dan jika harga naik, maka permintaan mengalami penurunan. Berdasarkan tabel ini, dapat dijelaskan bahwa pada saat harga beras Rp10.000, maka jumlah beras yang diminta adalah 20 kg. Begitu pula seterusnya, sampai harga beras Rp6.000 per kilogram, maka jumlah beras yang diminta adalah 100 kg. Berdasarkan tabel permintaan maka dibuat kurva permintaan. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini dikarenakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta berhubungan negatif. Kurva permintaan dapat bergeser ke kiri maupun ke kanan. Untuk lebih jelas melihat pergeseran kurva permintaan ke kiri maupun ke kanan, maka perhatikan penjelasan berikut. Pada tabel ini, terlihat pada harga Rp10.000 maka jumlah beras yang diminta awal 20 kg. Seterusnya pada harga yang sama terjadi peningkatan permintaan. Beras menjadi 40 kg. Pada harga yang sama juga, terjadi penurunan permintaan beras menjadi 10 kg. Hal ini seterusnya berlaku untuk harga seterusnya dalam tabel sampai pada harga Rp6.000, jumlah beras yang diminta awal 100 kg. Dalam tabel terlihat, pada harga Rp6.000 terjadi peningkatan permintaan beras 120 kg. Seterusnya pada harga yang sama juga terjadi penurunan permintaan beras menjadi 90 kg. Nah, dari data tabel tersebut, kita akan membuat kurvanya. Terlihat di situ kurva permintaan, garis vertikal P, dan garis horizontal Q. Nah, dalam kurva D, garis D itu menunjukkan permintaan sebelum mengalami penurunan dan pertambahan. Nah, pergeserannya pada kurva D bergeser ke D1 saat permintaan bertambah, sedangkan kurva D bergeser ke D2 saat permintaan berkurang. Berikut ini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara membuat fungsi permintaan. Hubungan antara harga dan permintaan dinyatakan dalam persamaan matematis sebagai berikut. P minus P1 sama dengan M kali Q minus Q1, di mana P sama dengan harga barang, P1 harga barang mula-mula, Q jumlah barang yang diminta, Q1 adalah jumlah barang yang diminta mula-mula. M adalah gradien atau besarnya kemiringan kurva yang diperoleh dari perbandingan kenaikan variabel P dengan variabel Q. Agar lebih jelas lagi, supaya bisa menghitung fungsi permintaan, maka akan disajikan contoh berikut ini. Nah, di situ diketahui tabel permintaan sebagai berikut. Harga jeruk per kilogram pada saat harga Rp15.000, jumlah jeruk yang diminta 100 kg. Pada harga Rp14.000, jumlah jeruk yang diminta 200 kg. Nah, kita diminta hitunglah fungsi permintaannya. Sebelum kita menghitung fungsi permintaan, maka kita cari dulu M-nya atau gradien atau besarnya kemiringan kurva. Nah, untuk mencari M, rumusnya terlihat di gambar situ, delta P per delta Q, di mana delta P adalah selisih antara harga dan delta Q-nya selisih antara jumlah jeruk yang diminta. Jadi didapat bahwa selisih antara harga jeruk 15.000 dikurangi 14.000 hasilnya Rp1.000. Kemudian
selisih antara jumlah jeruk yang minta 100 kg dengan 200 kg, hasilnya adalah minus 100. Didapat dari 100 dikurangi 200 kg, menjadi minus 100. Setelah kita mendapatkan hasil dari M, maka kita masukkan ke dalam rumus. P minus P1 sama dengan M kali Q minus Q1. Jadi didapat P minus 15.000 sama dengan minus 10 M-nya dikalikan dengan Q minus 100. Hasilnya P minus 15.000 sama dengan minus 10 dikalikan Q, hasilnya minus 10 Q. Minus 10 dikalikan dengan minus 100, hasilnya positif 1000. Kemudian kita hitung P. P sama dengan minus 10 Q, P minus 15.000, kita masukkan ke bagian kanan menjadi plus 16.000. 16.000 didapat dari 15 minus 15.000 ditambahkan dengan Rp1.000. Hasilnya positif 16.000 atau plus 16.000. Jadi P sama dengan minus 10 Q plus 16.000. Hasil ini kita bisa buat lain juga, seperti kita mencari Q. Jadi 10 Q kita pindahkan ke minus 10 Q kita pindahkan ke ruas kiri, maka hasilnya positif 10 Q sama dengan 16.000. P dipindahkan ke posisi kanan, maka hasilnya minus 16.000 minus P. Nah, kita buatkan lagi Q-nya. Q sama dengan 1.600 didapat dari 16.000 posisi ruas kanan ini dibagi dengan 10. Jadi 16.000 dibagi 10, maka hasilnya 1.600. Kemudian dikurangi P. Minus P-nya kita bagikan dengan 10. Maka karena P-nya tidak memiliki nilai, maka hasilnya 1/10 P. Karena kita tahu bahwa P nilainya 1, maka 1/10. 1 dibagi dengan 10 P atau minus 1/10 P. Nah, demikian penjelasan terkait dengan bagaimana menghitung fungsi permintaan. Semoga kalian semua bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas. Nah, dari penjelasan tadi disampaikan, maka tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya, harga cabai merah saat ini naik turun. Ini memengaruhi jumlah permintaan di pasar. Pada saat harga cabai merah Rp20.000 per kilogram, jumlah cabai yang diminta sebanyak 240 kg. Pada saat harga cabai merah naik menjadi Rp25.000 per kilogram, maka cabai yang diminta sebanyak 220 kg. Pada saat harga naik menjadi Rp35.000 per kilogram, maka cabai yang diminta sebanyak 180 kg. Pada saat harga cabai turun menjadi Rp30.000 kg, cabai yang diminta sebanyak 200 kg. Pada saat harga kembali naik menjadi Rp40.000 kg, maka cabai yang diminta sebanyak 160 kg. Nah, untuk menjawab soal ini, maka Anda diminta untuk membuat tabel permintaan cabai, kurva permintaan cabai, dan fungsi permintaan cabai. Nah, silakan kerjakan. Pertama-tama buatlah tabel dulu. Harga per kilogramnya yang ditawarkan, harganya apa, berapa. Kemudian dibuat tabel jumlah beras yang diminta awal, kemudian peningkatan permintaan beras, kemudian penurunan permintaan beras. Nah, setelah tabel itu dibuat, maka kalian gambar kurvanya seperti contoh yang telah Pak Guru sampaikan. Setelah kurvanya dibuat, maka dari situ diminta buatkan fungsi permintaannya dengan menggunakan rumus P
minus P1 sama dengan M kali Q minus Q1. Nah, jadi ingat bahwa dalam membuat rumus yang penting kita tahu harga barangnya awalnya berapa, kemudian harga, kemudian jumlah barang yang diminta mula-mula itu apa, kemudian masukkan ke dalam rumus, tapi perlu menghitung M-nya dulu, gradiennya dulu, memakai rumus delta P per delta Q. Nah, seterusnya dikerjakan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa memberikan pemahaman baru bagi kalian semua. Dan selamat bekerja, selamat belajar. Jangan lupa subscribe. Peace.